kabar? Pembahasan kita hari ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang teori keunggulan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Pada video sebelumnya, menurut Adam Smith, suatu negara bisa melakukan perdagangan internasional baik impor maupun ekspor dan sebaliknya. Ini jika suatu negara memiliki keunggulan absolut. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang keunggulan komparatif milik David Ricardo. Sang pencetus keunggulan komparatif ini adalah seorang ahli ekonomi politik di Inggris. Nah, namanya adalah David Ricardo. Nah, David Ricardo ini adalah seorang pemikir ekonomi klasik. Kepiawaiannya di dalam memprediksi perekonomian dunia, perekonomian global, menjadikan dia sebagai pialang atau broker di pasar keuangan internasional. Ini yang membuat nama dia semakin profesional di kalangan para ekonomi. David Ricardo dan Adam Smith memiliki teori masing-masing. Yang Adam Smith adalah teori keunggulan mutlak atau absolut, yang David Ricardo adalah teori keunggulan komparatif. Hadirnya teori keunggulan komparatif ini merupakan pelengkap atau perbaikan dari teori sebelumnya, yaitu teori milik Adam Smith. Teori David Ricardo ini menekankan bahwa suatu negara dapat melakukan pertukaran jika melakukan spesialisasi terhadap salah satu produk. Nah, ini adalah teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. Garis bawahi bahwa adanya penekanan terhadap spesialisasi produk itu ciri khas dari teori keunggulan komparatif milik David Ricardo. Menurut David Ricardo, dua negara dapat saling melakukan pertukaran jika negara tersebut memiliki keunggulan komparatif terhadap satu produk tertentu. Nah, ini berbeda dengan teori yang dicetuskan oleh Adam Smith sebelumnya. Suatu negara menurut Adam Smith dapat melakukan pertukaran jika memiliki keunggulan mutlak. Namun menurut David Ricardo, jika memiliki keunggulan komparatif dapat melakukan pertukaran. Untuk lebih jelasnya, saya sajikan data tabel seperti berikut. Pada data tabel ini dapat kita lihat ada dua negara, yaitu yang pertama adalah Indonesia, yang kedua adalah Cina. Kedua negara ini memiliki dua jenis produk, yaitu beras dan laptop. Kedua negara, jika kita lihat tabel ini, maka secara teori Adam Smith, Cina lah yang memiliki keunggulan mutlak dan Indonesia tidak bisa melakukan pertukaran dengan Cina. Karena dari sisi manapun, beras ataupun laptop, Cina lebih unggul. Nah, tabel yang hijau ini adalah contoh dari ilustrasi keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo. Sebuah negara dapat melakukan pertukaran dengan negara lain walau negara tersebut kalah jumlah produksi kedua buah produk. Nah, ini tetap bisa melakukan pertukaran. Nanti akan kita bahas dengan menggunakan perhitungan atau perbandingan dasar tukar dalam negeri. Jika kita bandingkan dengan tabel yang berwarna oranye ini, ya ini tabel pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, tabel ini adalah tabel keunggulan mutlak. Nah, menurut Adam Smith, keunggulan mutlak itu pertukaran bisa terjadi jika satu negara memiliki keunggulan terhadap produk dari negara lain. Misalnya, Indonesia lebih unggul di bidang beras, maka Indonesia bisa melakukan pertukaran dengan Jepang, yaitu produknya beras. Tetapi tidak begitu dengan David Ricardo. Menurut David Ricardo, walaupun negara tidak memiliki keunggulan mutlak, negara tetap bisa melakukan pertukaran dengan negara lain. Maka timbul pertanyaan, bagaimana cara Indonesia
yang tidak mempunyai keunggulan mutlak terhadap barangnya bisa melakukan pertukaran. Oleh karena itu, David Ricardo dengan keunggulan komparatifnya akan membandingkan nilai atau dasar tukar dalam negeri terhadap produk yang diproduksi oleh suatu negara. Kita contohkan ini adalah Indonesia. Nah, untuk Indonesia, kita akan membandingkan nilai beras dan nilai laptop. 200 unit laptop kita bagi dengan 400 kg beras, maka hasilnya 0,50. Nah, ini asumsinya jika Indonesia akan memproduksi 1 kg beras, itu sama juga memproduksi 0,50 unit laptop. Nah, negara akan diberikan pilihan akan melakukan produksi yang mana, apakah akan memproduksi beras atau memproduksi laptop. Secara matematis, hitungan ini menunjukkan kita bahwa nilai beras lebih unggul dibanding nilai laptop. Maka Indonesia akan melakukan spesialisasi terhadap beras. Indonesia tidak akan melakukan spesialisasi terhadap laptop karena laptop nilai tukarnya lebih rendah dibanding dengan beras. Begitu juga dengan Cina. Jika kita hitung 800 dibagi 600 ini hasilnya 1,25. Asumsinya, setiap Cina memproduksi 1 kg beras, ia sama juga memproduksi 1,25. Nah, 1,25 unit laptop, maka Cina akan memilih melakukan spesialisasi yang mana? Jelas secara matematis, Cina akan memilih memproduksi laptop karena dasar tukar dalam negeri untuk beras maupun laptop di Cina lebih unggul adalah laptop. Nah, menurut keunggulan komparatif milik David Ricardo, kegiatan spesialisasi antar negara ini akan menimbulkan pertukaran antar negara. Ketika Cina membutuhkan beras, maka Cina akan melakukan pertukaran dengan Indonesia yang melakukan spesialisasi terhadap beras dan sebaliknya. Jika Indonesia ingin melakukan atau membutuhkan laptop, maka Indonesia akan melakukan pertukaran dengan Cina karena Cina telah melakukan spesialisasi terhadap laptopnya.